pagi semuanya, good morning everyone. Balik lagi di Ngopi Sambal, ngopi tapi nggak pakai sambal, tapi sambil belajar. Oke, ngopi tapi sambil belajar. Episode yang ketujuh, di sini saya ada Iwan dan di sana sudah ada my brother Larry. Hai. Halo, hai. Halo Pak Ya, Iwan, apa gimana kabarnya kabar? nih Pak? Luar Baik, biasa, baik, 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 sehat, baik, baik. sehat, Sehat ya. Sepertinya ada perubahan sehat sedikit Pak. di pipi kita ya. Di mana ini Pak? Oh pipinya. Kayak ada perubahan di Iya pipi Pak, ini kita efek ya. pandemi Iya. ini ya. Ini efek pandemi. Efek pandemi akhirnya Oke, jadinya oke. gede gini Pak. Tapi katanya memang kalau Soalnya laki-laki yang isinya sudah makan, tidur, ya kan? iya, dan apalagi Mm-mm. kalau memang katanya laki-laki kalau yang sudah menikah terus kemudian punya anak itu katanya memang lebih berwibawa kalau agak cabi gitu. Bener nggak sih? Masa sih Pak, kalau dilihat dari pipinya bisa dibilang berwibawa? Katanya Setahu gitu. aku kalau berwibawa itu wibawa Mercy, wibawa BMW gitu Pak. Oh, oh itu sudah kalangan wibawa yang kan menengah Nah ke atas. itu kan namanya wibawa. Kalau cuma Untuk dari orang pipi doang mah nggak bisa kelihatan wibawanya. itu ya mau kurus, langsing, Iya ya, terus tapi kemudian amin deh Pak, amin. betul. Kenapa? Kurus, kering, ceking, langsing kalau pakai Mercy atau pakai BMW ya pasti sudah berwibawa lah. Iya, itu tetap berwibawa Pak. Iya. Betul, 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 betul. Brother, Doain saya ya mau Pak, doain. ngobrol sama dirimu gitu ya, karena kemarin itu sempat Iya, gimana? baca di salah satu literatur gitu. Kemarin itu saya sempat apa namanya baca satu literatur gitu loh. Jadi di literatur itu ada Mm-mm. suatu artikel menarik bahwa kalangan anak muda itu banyak banget yang mereka industri insurance. Dan saya lihat itu kayak suatu fenomena yang unik karena sepengetahuan saya bahwa anak muda itu mereka punya gengsi yang sangat tinggi, mereka punya persepsi bahwa asuransi ini hanya untuk orang-orang yang sudah sepuh atau istilahnya mereka yang sudah punya apa ya keluarga dan sebagainya. Tapi kenapa sekarang anak-anak muda Gen Y, Gen Z itu melirik ke industri insurance? Memang ada fenomena apa dan kenapa kok saya menanyakan ini sama Larry karena di sana saya melihat dari sosial medianya terus kemudian saya juga kenal secara personal ternyata Larry ini rekrutnya atau timnya hampir rata-rata semuanya adalah usianya di bawah 30 tahun. Ada fenomena apa yang menarik di tahun-tahun belakangan ini? Boleh diceritakan nggak? Ya kalau memang saya lihat ya, kalau saya bandingkan dari yang dulu sama yang sekarang, anak-anak muda itu memang sekarang lebih kayak terbuka ya sama yang namanya bisnis insurance. Udah beda banget sama yang dulu punya. Kenapa? Karena sekarang itu the power of social media juga sangat pengaruh banget kayak gitu kan. Semua itu bisa dilihat atau diakses langsung dari sosial media. Kalau kita ke mall, kita kemanapun ya, yang namanya anak muda itu pasti bawanya handphone atau gadget kayak gitu loh. Nah mungkin dari sosial media ini yang juga membuat mereka itu melihat akhirnya pekerjaan insurance itu ternyata jadi agent insurance itu ternyata menarik juga. Maksudnya bisa juga nih dilirik kayak gitu loh. Apalagi nih kalau misalnya ada teman-temannya yang ngepost atau posting misalnya kayak lagi jalan-jalan ke luar negeri ya kan, atau misalnya dapat award apa, prestasi apa tuh kayak gitu, terus bikin mereka tuh kepo kayak gitu, mereka tanyain kok bisa sih lu dapat kayak gitu, itu nggak pakai bayar, emang gratis kayak gitu. Nah dari sana kan kita bisa ngomong oh iya ini kita apa namanya, kita free loh kayak gitu loh, dapat dapat reward kayak gini dari perusahaan kayak gitu. Nah di sana kan mulai mereka itu curious ya kayak gitu, karena mungkin dalam perusahaan mereka nggak dapat kayak gitu sih Pak Iwan. Jadi ditambah lagi dengan literasi keuangan itu sekarang di sosial media ataupun mau di apapun di genggaman kita bisa baca semuanya ya. Kalau zaman saya dulu ini bukannya zamannya Larry ya, tapi zamannya saya. Untuk mau melek finansial aja itu susah banget mau cari sumbernya dari mana, terus Iya benar. kemudian bener apa enggak. Kalau sekarang Hmm. malah informasinya itu banyak. Mungkin dari sana juga berpengaruh ya Larry ya.
Bener banget. Kalau di sosial media, apalagi kan sekarang ini kita lihat Instagram, apalagi semasa pandemi kayak gini ya, di mana-mana orang-orang buatnya semuanya kayak konten-kontennya isinya edukasi financial kayak gitu kan. Jadi kalau mau tahu tentang financial atau tentang insurance, mereka tinggal buka sosial media aja. Mereka nggak perlu buka koran lagi atau buka buku yang setebal-tebal kayak gini kan. Itu kan males banget kan kayak gitu. Nah, dari sosial media aja mereka langsung bisa dapat informasi yang cepat kayak gitu loh. Jadi itu pun juga membuat mereka sedikit banyak pasti tertarik kayak gitu. Dari background manapun kayak gitu. Ketertarikan yang seperti itulah yang membuat mereka itu mungkin pengen tahu lebih lanjut. Akhirnya mereka kepengen masuk di dalam bisnis ini seperti itu. Ditambah lagi memang dari Instagramnya Larry yang pasang fotonya menarik ya, udah kayak artis Korea kan. Jadi ada otomatis orang akhirnya mau ngelihat yang dikerjakan oleh seorang Larry, anak muda, ganteng, pinter. Terus kemudian saya juga Iya. tadi ada suaranya Rickson di luaran gitu. Iya. Jadi happy family. Jadi ya gitu. Jadi orang penasaran karena profilnya Larry juga. Nah, ngomongin tentang profile, memang dulu waktu pertama lulus kuliah langsung terjun ke insurance kah? Enggak lah Pak, saya dulu waktu di awal itu sempat ini Pak, jadi artis dulu Pak di Korea Pak. Enggak Pak, bercanda. Enggak. Jadi dulu habis saya lulus dari latar belakang saya jurusan arsitek, saya sempat nekunin dalam bisnis arsitek dan interior selama kurang lebih ya 6 bulan 1 tahun lah kayak gitu kan. Habis gitu saya keluar lalu saya kerja sendiri. Saya kerja sebagai freelance arsitek pada saat itu. Lalu kalau namanya freelance kan kita punya banyak ya maksudnya fleksibel juga kan waktunya, kita bisa kerja A, kerja B, dan kerja C dan semuanya kayak gitu. Pada saat itu saya coba-coba untuk bisnis gadget. Saya jualan handphone ya, jualan handphone, tablet kayak gitu, iPad, bakul handphone lah anggapannya pada saat itu. Tapi nggak disangka-sangka ternyata dari hasil dari pekerjaan itu akhirnya saya mengalami kerugian kayak gitu loh. Saya kena tipu sama orang kayak gitu, sama suppliernya kayak gitu loh. Dan itu membuat akhirnya utangnya jadi gede banget. Utang saya tiba-tiba jadi besar banget kayak gitu. Padahal kita ngomong anak fresh graduate nggak ada uang, terus yang ada malah utang, itu kan beban banget kan kayak gitu ya. Pasti tekanan banget bagi hidup saya kayak gitu loh. Jadi pada saat itu utang saya bisa sampai di atas 60 juta, di atas 70 jutaan gitu loh. Sementara juga saya punya penghasilan juga berapa sih kayak gitu kan. Jadi otomatis saya harus cari apa nih, maksudnya pekerjaan apa nih yang untuk saya bisa pakai nutup utang saya, karena saya juga capek setiap hari ditelepon sama orang untuk ditagih utang kayak gitu kan. Telepon sama orang itu bukan untuk dikasih uang atau dikasih bisnis kayak gitu, tapi ditanyain utangnya gitu. Jadi saya stres banget. Nah, satu titik ada teman saya, which is itu yang dulu leader saya, dia tuh tanya kayak gitu loh. Maksudnya dia tuh nawarin untuk bisnis insurance. Awalnya saya menolak, maksudnya saya langsung menolak karena saya berpikir, saya ini arsitek, saya sudah belajar sedemikian lama kan, belajarnya susah juga kan, lembur-lembur gitu kan. Terus saya mau jadi agen asuransi, jadi saya juga nggak bisa ngomong, saya juga nggak punya koneksi, saya kan juga dari bukan asli sini kan, asli kota ini kayak gitu. Jadi saya pikir bakalan sulit buat saya kayak gitu loh. Tapi kebetulan teman saya tuh gigih juga, dia nawarin lagi yang kedua kali pakai traktir Pak, kayak gitu. Jadi sambil makan gitu Pak, smooth banget kayak gitu. Ya udah deh, akhirnya saya setelah dikasih makan gitu ya kali ya, akhirnya saya diajakin, ditanyain lagi, oke deh boleh kayak gitu. Saya join lah kayak gitu. Toh juga nggak ada ruginya kan, juga nggak pakai modal kayak gitu, nggak pakai kena tipu lagi ya gitu kan. Saya kan juga udah trauma. Saya coba aja. Nah pada saat itu untuk daftar AAJI-nya itu beda sih sama sekarang. Kok sekarang lebih murah ya. Kalau dulu itu harganya 360.000. Itu di tahun 2000 ya kurang lebih
kali ya, 2013. Dan pada saat itu kondisi keuangan juga lagi yang tadi itu, lagi utang itu kan, lagi minus kan. 360.000 bagi saya sangat berat kayak gitu pada saat itu. Tapi saya coba nothing tulus deh, saya coba aja deh kayak gitu. Mungkin 1-2 bulan bisa nutup. Tahu-taunya waktu saya join, tahu-taunya yang saya dapatkan lebih daripada itu kayak gitu loh. Daripada modal 360.000-nya tadi. Kayak gitu sih. Jadi itu saya coba tekunin lagi bisnis ini dan lama-kelamaan saya bisa survive dan bisa lebih berkembang kayak gitu. Wow. Karena memang ada sesuatu hot button-nya di sana yang memang akhirnya leader itu bisa mengetahui itu dan kemudian ngeklikin Ya, potensinya Larry, akhirnya bisa sampai sekarang. Bahkan Larry sendiri untuk tahun ini udah menjadi seorang leader, agency manager. Betul ya? Kenapa mau jadi seorang leader? Padahal jadi agen gampang, enak loh. Langsung closing, langsung bisa dapat komisi gitu. Leader kan harus harus nemenin agen keluar, harus encourage orang untuk produktif dan sebagainya. Why? ya sebenarnya sih dari awal kalau memang kalau memang keinginan itu kalau kepengen gampang ya kepengennya ya ngerjain jadi agent aja. Tapi kalau kepengen jadi hebat, jadi luar biasa ya harus terima tantangan jadi leader kayak gitu loh. Itu yang saya mulai melihat bukan berarti bahwa menjadi leader tuh lebih mudah, tapi lebih menjadi leader itu berarti mengupgrade kapasitas diri ya gitu dan menantang diri untuk jadi lebih baik kayak gitu. Toh juga kita kan masih muda. Kalau masih muda gini masih banyak hal yang kita bisa lakukan kan. Ya gitu loh. Kenapa enggak kita menjadi leader kayak gitu. Kenapa enggak kita menantang diri untuk lebih 2 mil daripada yang sebelumnya kayak gitu kan. Eh tentu otomatis waktu menjadi leader tentu source of income-nya juga saya berpikir kan source of income juga bukan cuma dari satu lumbung kayak gitu, bukan cuma dari segi selling doang kayak gitu, tapi dari recruiting juga kan kayak gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita sudah berhasil mengembangkan tim itu menjadi lebih besar dan lebih besar lagi kayak gitu. Source of income-nya bisa bertambah, bisa multiplied kayak gitu dan itu yang saya pikirkan. Walaupun mungkin perjalanannya nggak semudah membalikan telapak tangan, nggak semudah itu ya. Tapi ya saya menantang diri saya untuk lebih kayak gitu. Karena saya berpikir saya masih muda, kenapa enggak kayak gitu aja sih. Yap, yap. Itu kalau ngelihat dari orang tua dulu ngomong, kalau kamu mau berlari lebih cepat, ya udah kamu jalan aja sendiri gitu. Tapi kalau kamu mau berlarinya lebih jauh dan lebih growth gitu, kamu larinya bareng-bareng. Sama kayak kuda yang ditarik Betul. kereta itu ya. Jadi kalau kudanya cuma satu, ya memang lebih cepat. Tapi kalau ditarik bersamaan, dia bisa larinya jauh lebih jauh ke depan nantinya. Yap. Terus kemudian ngomongin tentang tim. Timnya sekarang ada berapa, Larry? Tim saya sekarang ada 8 orang. 8 8 orang. orang. 8 orang itu rata-rata usianya berapa ya, Larry? Average-nya dari usia 20 sampai 30-an kayak gitu. Yang lebih tua dari saya ada satu, itu 35. 35. Tapi Tapi cuma satu rata-rata ya, mostly di nggak bawah gitu 30 sih. tua ya. Cuma satu. Di bawahnya rata-rata di bawah 30 semua kayak gitu. Nah, ini 20 menarik. sampai 30 tahun. Itu kan berarti masuk ke Gen Y dan Gen Z, di mana katanya Gen Y, Gen Z itu adalah kaum mager, gitu. Terus kemudian komunitas leyeh-leyeh. Terus disiplinnya sangat kurang gitu. Terus kemudian untuk di-encourage untuk maju itu susah sekali karena mereka ya sudah nature-nya seperti itu gitu. Nah, pasti di timnya Larry dengan usia yang average semua hampir rata-rata 20 sampai 30 tahun itu kan kaum-kaum seperti itu. Bagaimana handle-nya? Susah nggak? Challenge-nya apa aja? Well, kita memang nggak bisa menyamaratakan semua orang ya kayak gitu loh. Karena tapi memang nggak bisa dipungkiri juga bahwa memang rata-rata itu pada moody ya kan kalau anak-anak muda itu mut-mutan kayak gitu. Tapi dalam pikiran kita sendiri kita nggak boleh taruh dulu pemikiran seperti itu ya ke diri kita kayak gitu. Karena itu juga akan menghalangi kita untuk merekrut yang lebih muda kayak gitu. Karena di pikiran kita sudah terbatasi dengan segala batasan-batasan yang tadi kayak gitu. Cuma yang jelas
kita harus lihat dulu sih why-nya dia. Kenapa kok dia itu mau join dalam bisnis ini kayak gitu. Kayak tadi waktu leader saya melihat bahwa ada kebutuhan dari diri saya, maksudnya dia melihat bahwa saya ada power of kepepetnya kayak gitu kan. Jadi orang yang power of kepepet ini bisa do anything kayak gitu loh, bisa lakukan segalanya kayak gitu kan. Nah kita juga mesti tahu kayak gitu loh, apa sih yang menjadi challenge-nya untuk orang itu kayak gitu loh. Apakah dia itu sedang menanggung orang lain kayak gitu kan. Kalau memang dia punya keluarga yang harus ditanggung, contohnya misalnya kayak orang tuanya mereka kayak gitu loh. Atau mungkin anak istrinya mereka kayak gitu ya kan. Itu yang kita mesti ingetin terus, ada orang tua kamu yang sedang menunggu loh untuk kamu itu berhasil, untuk kamu sukses kayak gitu. Jadi kita selalu ingetin mereka, motivate mereka supaya mereka berlari lebih jauh kayak gitu. Dan setiap kali mereka mengingat bahwa mereka punya orang yang harus mereka tanggung kayak gitu, mereka akan do anything for them kayak gitu loh. Jadi memang siapa yang kamu paling care about kayak gitu sih. Jadi itu yang kita lakukan, yang kita motivate kayak gitu. Kegiatannya apa ya yang dilakukan selama 1 minggu itu untuk mengencourage mereka, terutama di pandemi ini sekarang susah kan ketemu juga sama mereka. Untuk agent lama atau agent yang baru? Semua tim itu bagaimana? Apakah ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggunya gitu, Larry, untuk pengembangannya Ada, mereka? ada. Jadi memang dalam setiap minggu kami sangat rutin untuk melakukan sales builder. Nah dari sales builder itu kita bisa tahu sih apa yang menjadi activity-nya mereka kayak gitu loh. Mereka kontak berapa orang ya kan, terus mereka rasio rasio apa namanya closingnya berapa kayak gitu kita bisa mulai nebak, kita mulai bisa baca dari sales builder yang tadi kayak gitu loh. Kenapa Ya, sales builder di awal memang nggak mudah, terus kemudian? ya jadi memang waktu untuk merutinkan sales builder itu memang bukan hal yang mudah kayak gitu ya kan, butuh konsistensi tinggi ya kan dalam setiap minggunya kayak gitu loh. Tapi ya kami selalu kayak ngingetin kayak gitu loh. Maksudnya ini juga untuk kebaikan mereka pribadi kayak gitu kan, supaya mereka punya tanggung jawab, belajar untuk punya tanggung jawab terhadap bisnisnya mereka, terhadap pekerjaan mereka kayak gitu loh melalui sales builder ini seperti itu. Dan puji syukurnya mereka tetap apa namanya terbangun melalui sales builder ini setiap minggu kita lakukan seperti itu. Wow. Jadi ada programnya, terus kemudian ada development-nya Iya juga, benar. terus selalu ingetin why-nya mereka ya. Benar. Dan Ya, selain itu itu, mungkin salah satu. ya. Ya, kenapa? Dan selain Dijawab. itu juga saya juga selalu sering banget untuk one on one sama mereka sih. Jadi kayak kita discuss kayak gitu. Apa sih yang menjadi apa namanya kekurangan kamu? Maksudnya apa yang menjadi tantangan kamu di lapangan kayak gitu kan? Apa namanya yang membuat kamu itu sulit kayak gitu loh. Eh, membuat kamu belum mencapai goal kamu dalam bulan ini itu apa selama sebulan kemarin dan di sana mulai mereka cerita, mereka mulai curhat ya gitu loh. Dan kita juga kadang-kadang melakukan fun activity sih. Jadi kayak misalnya kita apa namanya kumpul buat main kayak gitu kan, atau mungkin kita apa namanya ke ini loh kayak wisata bareng kayak gitu-gitu. Itu kita kan upload lagi di sosial media kan, dan itu engagement-nya sama orang-orang juga sangat tinggi loh kayak gitu loh. Mereka mulai melihat bahwa tim ini adalah tim yang solid kayak gitu loh, dan itu balik lagi sih untuk ke recruiting akan sangat mengundang banget kayak gitu. Ya, mungkin supaya pendengar atau nanti yang akhirnya terinspirasi dari Larry, supaya lebih tahu bagaimana kegiatannya Larry, boleh nggak kalau di-sharingkan untuk ID Instagramnya apa, Larry? IG Instagram saya nggak bisa ya kalau ditulis di sini ya. Nggak bisa, nggak apa-apa, ngomong Oke. aja. Larry underscore Yap. Jadi LARRY_YAP. Ya, seperti itu. Oke, saya ngendorse loh ya. Jadi nanti ada di bawah meja loh ya. Ya, ya, Oke, sama-sama belajar, Larry Pak. underscore Yap. Oke, nah terus kemudian, brother, terakhir tips dan triknya apa buat teman-teman yang di sana yang masih apa ya, mungkin mereka agak belum
percaya diri untuk mau rekrut anak muda, ada nggak tips dan triknya supaya mereka juga mau tuh punya eagerness untuk rekrut itu? Ya, yang pertama sih kita yang seperti tadi yang saya katakan itu mind blockingnya itu dihapuskan dulu ya, yang mengatakan bahwa anak-anak muda itu nggak bisa sukses atau anak-anak muda itu apa namanya suka maksudnya malas dan semuanya kayak gitu. Saya mau katakan bahwa tidak semuanya kayak gitu loh. Mungkin ada beberapa kayak gitu ya, tapi nggak semuanya kok. Rata-rata juga anak-anak muda itu punya semangat, mereka juga punya semangat yang tinggi. Cuma bagaimana caranya kita itu untuk uh, drive mereka, untuk mereka itu tetap berada dalam track-nya seperti itu. Jadi tapi memang ada tantangan. Nah, tantangannya ya memang mereka kadang-kadang moody kayak gitu. Nah, tinggal bagaimana pada saat mereka moody kita hadir di sana kayak gitu loh. Kita juga jangan, maksudnya kalau dari pendapat saya sih, jadi leader yang fun aja kayak gitu loh. Maksudnya nggak usah semuanya tuh dibawa kayak serius banget kayak gitu kan ya. Kadang maksudnya kita bawanya bercanda kayak gitu kan, sersan ya, serius tapi santai kayak gitu. Jadi kalau saya sih stylenya saya bawanya kayak pas kita lagi makan bareng, saya ajak makan, saya ajak kita ngobrol-ngobrol ya santai aja kayak gitu loh. Nanti dari sana mereka akan terbuka sendiri kok untuk mereka tuh cerita apa yang menjadi uh, hal-hal yang membuat mereka tuh nggak bisa maju kayak gitu. Jadi kita bawanya itu ke kedekatan secara pribadi kayak gitu loh. Boleh nggak dipraktekin dikit? Kayak misal contoh nih, anggap aja saya anak muda, meskipun sudah nggak muda lagi. Boleh Masih nggak muda kok, Pak. dipraktekin? Masih muda, kelihatan muda. Iya, iya. Kelihatan. Oke, Kelihatan. boleh dipraktekin. Gimana sih caranya kalau mau kayak rekrut sebentar aja, 2 menit aja, boleh nggak? Ini ceritanya sama orang yang udah kenal Sebentar atau aja belum? untuk rekrut. Ya, Udah kenal. sudah kenal. Oke. Ini role play gitu ya ceritanya ya. Benar, benar. Oke. Halo Bro Iwan. Hai Larry. Gimana kabarnya? Uh, Agak nggak terlalu bagus. Kita kan tahu kan pandemi ya. Oh, kok bisa Semuanya nggak? Kerjaan kamu gimana belakangan ini? Dengar-dengar kalau kerjaan kamu kan harusnya kan lancar-lancar aja kan, kayak gitu kan. Pastinya kalau kerjaan kamu pasti bagus dong. Apalagi kalau dalam masa pandemi kayak gini. Dengar-dengar kan kamu di dalam bisnis food and beverage ya. Kamu buat ini kan, buat makanan kan? Iya, gimana dong? ada positif, ada negatifnya dan sebagainya. Cuma memang harus struggle banget ya. Maksudnya bagaimana sekarang saya harus dituntut setiap hari itu harus punya kreativitas untuk tetap harus ini tuh keluar dan harus ada benefit. Apalagi saya punya karyawan gitu. Jadi memang harus punya untung banyak, tetapi di era yang memang tidak mudah. Ya itu dituntut untuk banyak berpikir sih. Iya, iya. Aku doain ya supaya bisnis kamu ke depannya pasti semakin lancar. Kayak gitu. Bro, Amin, amin. anyway, aku ini punya tawaran loh buat kamu. Kamu kan tahu, aku kan di dalam bisnis insurance ya. Nah, dalam bisnis insurance ini punya banyak tawaran loh buat kamu. Apalagi kalau dalam sekarang kondisi pandemi seperti ini. Kamu tahu nggak, kemarin waktu dalam setahun ini, aku tuh dalam tim aku itu mencapai justru omsetnya tertinggi loh dalam tahun ini kayak gitu. Soalnya kalau dalam tahun ini ya benar. Dalam tahun ini kan kamu tahu sendiri kalau kita lagi dalam pandemi dan kamu tahu kalau dalam bisnis insurance itu pastinya akan menjawab dalam bisnis dalam masalah pandemi seperti ini. Kan kamu tahu juga kalau pandemi itu membuat banyak orang itu takut kayak gitu. Dan mungkin bisnis ini juga bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhannya mereka kayak gitu. Kamu bisa deh coba untuk join sama tim kita kayak gitu untuk bisa rasain dulu kayak gitu. Gimana nih Kenapa menurut harus kamu Bro memilih Iwan? aku, Larry? Aku tuh lihat sesuatu yang beda nih dari kamu. Aku soalnya ngelihat kamu itu punya potensi dalam bisnis ini kayak gitu. Aku sih udah dari dulu naksirnya sama kamu kayak gitu. Tapi ya naksir dalam tanda ini ya, bukan dalam. Iya, tapi soalnya gini, soalnya aku
dari dulu lihat kalau kamu tuh punya potensi kayak gitu loh dan cocok banget dalam bisnis ini. Cuma memang dulu itu aku agak apa namanya, agak ragu gitu loh untuk coba deketin kamu. Cuma kan dalam waktu-waktu seperti ini mungkin kamu lagi membutuhkan apa namanya, pekerjaan dan penghasilan yang mungkin bisa membuat kamu bangkit kembali kayak gitu loh. Dan mungkin bisnis ini bisa menjadi jawaban buat kamu. Kayak gitu. Oke lah kayaknya ini kalau lewat telepon atau lewat video call kayak gini nggak nyaman ya. Mungkin kamu bisa menjelaskan tentang bisnis ini nanti pas face to face ya. Bolehlah datang Ya besok boleh, sore juga boleh, boleh. ke Kita share warungku aja dulu, ya. aku nanti warung kamu ya, oke. Ya aku tahu deh warung kamu itu. Ya Ya kan ya aku sering oke. makan di sana. Oke, nanti Sip. kita ngobrol-ngobrol aja, discuss aja. Sip. See you Sip. Oke. tomorrow, Bro Iwan. Thank you, thank you. Terima kasih Larry, thank you. Yeah. Sudah Thank hampir you. 30 menit kita Thank you. sharing. Terima kasih banyak. Saya juga ada penutup. Jadi ternyata buat teman-teman semua yang mendengarkan Ngopi Sambil episode 7 ini, dari lokadata.id itu tahun 2020 Gen X, Gen Y, Gen Z itu terbanyaknya adalah Gen Z. Nah, Gen Z adalah usia yang sekarang ini usia 24 tahun itu ada sekitar 27% dari populasi penduduk di Indonesia. Gen Y ada 25% populasi seluruh Indonesia yang nominalnya yang jumlahnya populasinya adalah 267 juta. Jadi dari Gen Y dan Gen Z ini anak-anak muda ini mereka semuanya produktif dan mereka adalah target utama untuk kita bisa rekrut, untuk bisa kita tawarkan bisnis ini karena mereka sudah sangat melek teknologi di mana AIA sendiri sudah menyediakan yang namanya teknologi ini secara proper. So teman-teman buat leader-leader yang di luar sana nggak usah ragu lagi, apalagi punya mind blocking tadi yang seperti disampaikan Larry, tidak semuanya anak muda seperti itu, tidak semua generasi sekarang ini adalah generasi mager. Jadi bertindak dan berprestasi. Thank you Larry. Thank Thank you you. untuk hari ini inspiring dan good luck for your team. Bye. Bye.